Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan love reading untuk zodiak. Bagaimana percintaan zodiak Aquarius di bulan April, baik untuk yang single maupun udah punya pasangan. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Aquarius. Jadi bisa cocok bisa nggak ya, karena dari energi yang ketarik, pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau ke WhatsApp, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke? Love life percintaan Aquarius di bulan April. Yap. Two of Spades, separation. Beberapa Aquarius di bulan April ada yang LDR, atau kalian memang sudah menjalani LDR ya, masih tetap ada LDR. Beberapa ada yang sebelumnya nggak LDR, tapi ada sesuatu hal membuat kalian harus LDR. Nah, beberapa juga ada yang baru saja putus gitu ya, baru saja berpisah dengan pasangannya, dengan seseorang gitu ya. Atau di sini juga ada yang memutuskan untuk akhirnya meninggalkan seseorang atau berpisah ya, dengan berbagai macam hal atau berbagai macam sebab. Terus Four of Club, beware. Ketika ada yang mendekati kamu, mau itu orang baru atau mantan, di sini Aquarius, kamu akan menjadi sangat berhati-hati untuk tidak mudah percaya, untuk tidak buru-buru mengatakan iya atau mengambil keputusan ya, karena kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Oke. Four of Hearts, terkonfirmasi lagi bahwa Aquarius, kamu akan LDRan, atau memang ini sudah kamu jalani dan masih dijalani, atau di sini beberapa Aquarius ya bakal ada perkenalan dengan orang jauh. Bisa jadi ketika kamu traveling ya, mau itu travelingnya itu merantau, kerja, sekolah, atau bisa juga karena jalan-jalan aja atau mengunjungi kerabat ya, yang habis lebaran kemarin terus kenalan gitu sama seseorang. Atau bisa juga ada seseorang dari jauh datang ke kota kamu ya, bisa karena studi, bisa karena pekerjaan, bisa juga karena holiday, jalan-jalan aja atau mengunjungi teman atau kerabat. Nah, disitulah kalian dipertemukan, kenalan. Nah, bisa juga perkenalannya lewat internet, kemudian kalian ketemuan gitu ya, kemudian kalian meet up. Nah, ini juga bisa dimana Aquarius, kamu akan menjalin hubungan dengan rekan kerja atau partner bisnis yang kayak jadi ada cinlok gitu loh, karena kerja bareng, terus sering ke lapangan bareng atau sering keluar kota bareng, akhirnya di situ terjadilah cinta lokasi. Oke. Ya. Five of Hearts, jealousy. Pasanganmu akan semakin cemburuan dan semakin mengontrol, semakin posesif, mengawasi kamu. Atau sebaliknya Aquarius, kamunya yang makin cemburuan, mengontrol, dan cenderung mengawasi pasanganmu. Mungkin karena pengalaman trauma masa lalu ya, jadi nggak percayaan gitu sama pasangan. Oke. Seven of Diamond, preference, dimana Aquarius single, ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu, berusaha untuk mendekati kamu ya. Untuk yang berpasangan, karena di sini ada separation, ada
preference. Jadi ada Aquarius berpasangan yang memutuskan untuk berpisah karena sudah nggak worth it ya suatu hubungan, berbagai macam masalah dan juga dramanya. Tetapi ada juga Aquarius, walaupun ada masalah besar dalam hubungan kalian ya, tentang kecemburuan, tentang keposesifan gitu ya, mengontrol satu sama lain, tapi dari energi Seven of Diamond ini kalian lebih memilih untuk bertahan dalam hubungan. Nah, sekarang kita lihat dengan kartu tarot ya, bagaimana percintaan Aquarius. Knight of Wands. Buat Aquarius feminim, kalian berdealing dengan energi maskulin, Knight of Wands. Seseorang maskulin yang usianya nggak yang muda banget tapi juga belum yang matang banget ya, middle gitulah, antara 30 sampai 40 tahun. Seseorang yang berperawakan tegap, dia menyukai aktivitas outdoor, mungkin juga pekerjaannya selalu di lapangan juga, dia menyukai adventure, menyukai petualangan. Kemudian ya walaupun dia usianya belum yang matang banget, tapi dia cukup dewasa dan cukup tegas ya. Kadang-kadang dia juga bisa kok bersikap bijaksana. Nah, seseorang ini akan mencoba memperjuangkan kamu atau mempertahankan kamu ya. Kalau yang single ya otomatis nih seseorang yang memperjuangkan kamu. Kalau yang berpasangan bisa jadi nih pasanganmu ya yang berusaha mempertahankan hubungan, sekalipun kalian sempat ada konflik yang berkaitan dengan kecemburuan dan mungkin terlalu posesif juga ya. The Moon. Konflik, perdebatan, adu argumen. Nah, ini bisa jadi overthinking. Kamu dan pasanganmu alami ya, ada perdebatan, adu argumen, overthinking, curigaan. Nah, nih ya yang bikin akhirnya ada yang memutuskan berpisah nih, separation, ada yang memilih untuk bertahan. Buat yang single ya, ada yang ngedeketin kamu, tapi kamu mesti hati-hati adanya love bombing, karena di awal kelihatan dia sangat-sangat memperjuangkan kamu banget gitu ya, ugal-ugalan dia pokoknya, kamu dan kamu gitu. Tapi pas udah deket banget terus dia on off. Nah, itulah ya, mesti berhati-hati ya. Ten of Wands nih ya. Hubungan yang dijalani sebenarnya berasa semakin berat karena faktor kecemburuan, rasa curiga, overthinking, dan posesif, terlalu posesif. Tetapi ya itu tadi, ada Aquarius yang memutuskan berpisah, ada Aquarius yang kamu bertahan karena pasanganmu juga masih memperjuangkan kamu. Nah, yang PDKT, kamu ngerasa berat ketika seseorang ngedeketin kamu hanya manis di awal, love bombing itu tadi ya. Makanya di sini ada beware ya, sangat berhati-hati untuk tidak menaruh ekspektasi. Oke, lanjut. Queen of Cups. Jika kamu maskulin Aquarius, kamu berdealing dengan energi Queen of Cups. Ini bisa seseorang yang kamu dekati, bisa juga pasangan kamu. Nah, seseorang yang kamu dekati ini awalnya sepertinya memberikan harapan gitu ya, tapi kok di tengah jalan dia tuh kayak agak nggak jelas gitu. Nah, ini yang membuat kamu jadi terbebani ya. Nah, energi Queen of Cups ini seorang feminim, dia sebenarnya seseorang yang tulus ya. Jadi kalau terus PDKT terus dia jadi mundur, mungkin ada ketidakcocokan gitu. Dia sebenarnya tulus, terus dia seseorang yang sangat sabar. Dia juga seseorang yang
peka ya, peka, sensitif, dia suka bantuin orang-orang yang membutuhkan. Terus dari apa ya, looknya dia itu yang feminim banget gitu, yang girly banget gitu. Bisa pasanganmu, bisa cewek atau feminim yang lagi kamu deketin ya. Ace of Wands, ada perkenalan dengan orang baru. Nah, itu tadi ya, orang jauh sih energinya, atau kamu berkenalan ketika traveling. Cuman yang single, hati-hati, kamu mesti waspada, jangan menaruh harapan terlalu tinggi di awal, karena bisa jadi dia tuh kayak semangat di awal aja, pas udah deket sama kamu, taunya dia berubah. Tuh ya, mesti berhati-hati. Oke, kita lanjut. Coba kita tarik energinya dengan kartu oracle. Percintaan Aquarius, baik yang single maupun berpasangan di bulan April. Ya. Step in the back. Karena sebuah situasi konflik yang terus-menerus, perdebatan yang gak ada habisnya, beberapa dari kalian memutuskan untuk menyelesaikan hubungan. Jadi ini sinkron dengan separation ya. Tapi beberapa ada yang memutuskan untuk tetap bertahan walaupun sakit. Terus addiction. Ada seseorang yang mendekati kamu, Aquarius single ya, dan dia itu sangat terobsesi. Nah, bisa jadi saking terobsesinya itu malah bikin kamu nggak nyaman, makanya ada Ten of Wands. Nah, beberapa Aquarius walaupun sering adanya konflik, tetapi pasanganmu memperjuangkan kamu karena dia memang sudah bergantung sama kamu, sudah obses gitu. Jadi berat kalau misalkan tanpa kamu. Makanya sekalipun ada konflik, dia memilih untuk mempertahankan dirimu. Terus nih, hammer ya. Situasi memperbaiki hubungan kamu dan pasanganmu, walaupun terasa berat dijalani, tapi ya gimana ya, satu sama lain sudah saling membutuhkan gitu loh. Yap, nih ada both. So, ini terkonfirmasi lagi tentang hubungan jarak jauh, perkenalan dengan orang jauh, ya. Atau kamu dan pasanganmu atau kamu dengan seseorang melakukan perjalanan jauh ya, mau mungkin holiday, honeymoon, atau sekedar jalan-jalan aja. Nah, kita lihat lagi ya, coba bagaimana energinya dengan kartu Romance Oracle. Percintaan Aquarius, baik yang single maupun berpasangan ya. Nih, oke, perfect match. So walaupun kalian ini sering berantem, tapi ya sulit untuk saling melepaskan. Soalnya ya kamu sama pasangan ini sama-sama, kalau aku lepaskan mau cari di mana yang seperti ini. Aku merasa ya memang udah cocok aja gitu. Kalau berantem ya udah biasa sih kayak gitu loh. Ya. Dan yang single ada perkenalan ya dengan seseorang, mungkin ya, namanya yang mendekat itu kan bisa aja nggak cuma satu orang ya. Di sini ada kok yang kamu tuh cocok ya sama dia, sefrekuensi, tapi ada juga yang love bombing itu tadi ya. Jadi kamu mesti awas mana yang memang bener-bener orang yang tepat, mana yang cuman love bombing aja. Oke. Forgiveness nih ya, ada yang memutuskan berpisah, ada yang memutuskan untuk memaafkan dan memberi kesempatan. Dan aku rasa
baik kamu yang single maupun tidak punya pasangan, bakal ada orang dari masa lalu yang menghubungi kamu hanya untuk meminta maaf. Jadi tidak untuk balikan ya, tetapi meminta maaf karena dia merasa dihantui rasa bersalah ya, mungkin pernah menyakiti kamu di masa lalu. Dan self love nih, Aquarius yang memutuskan untuk berpisah karena hubungannya toksik. Kamu lebih memilih mencintai diri sendiri. Kamu lebih damai ketika kamu sendiri daripada punya pasangan yang toksik dan terus berantem. Nah, kita lanjut. Aku mau menyampaikan pesan percintaan dari para dewa dewi buat Aquarius. Bagaimana pesannya di bulan April? Ya, ada pesan dari Brahma, God of Creation. Bimbingan dari Brahma untuk percintaanmu. Cinta itu abadi di alam semesta ini. Jadi ketahuilah bahwa apa yang kamu pikir akan hilang mungkin akan ditemukan lagi di kehidupan lain. Terkadang kamu perlu melepaskan orang-orang terkasih dalam kehidupan ini. Jadi ini sinkron ya dengan Aquarius yang memilih untuk berpisah, meninggalkan hubungan toksik dan memilih untuk self love. Ya, love yourself first. Oke, kita lanjut sekarang. Pesan yang kedua dari semesta untuk percintaan Aquarius. Nah, pesannya adalah Fork in the Road. Kamu telah mencapai momen kebenaran dalam evolusi hubunganmu. Mana yang akan kamu pilih? Membuka diri terhadap kemungkinan cinta atau tetap terisolasi, menyelami lebih dalam dan berkomitmen pada hasrat bersama atau menjauh? Inilah saatnya untuk bertanggung jawab atas keinginanmu yang paling sejati dan mengikutinya. Jujurlah kepada diri sendiri tentang apa yang ingin kamu lakukan, investasikan dan berikan. Kemudian pilihlah. Kamu tidak dapat membuat pilihan yang salah. Jika kamu melangkah maju dengan suatu hubungan, ketahuilah bahwa itu akan didasarkan pada kebenaran. Didasarkan pada kebenaran dan keaslian, bukan kepalsuan. Kamu akan membuat keputusan yang sadar daripada hanya bertahan karena kamu tidak ingin sendirian atau mengakhiri sesuatu karena kamu takut dengan intensitas hubungan yang tulus. Nah, jadi ini sinkron dengan kalian Aquarius yang lagi bingung, beware ya, waspada ketika mau mengambil keputusan. Oke. Semua jalan mengarah pada pelajaran yang harus kamu pelajari dalam hubunganmu. Terlepas dari keputusan yang kamu buat, itu akan menempatkan kamu di jalan menuju pengalaman hati yang lebih sejati. Oke, yang terakhir nih, pesan yang terakhir. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Jadi di dalam lubuk hati yang terdalam, kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya, segala kebingungan dan gundah gulanamu atau kegalauanmu. Nah, sekarang tanya ke diri sendiri, apakah yang kamu rasakan itu memang sebuah kejujuran atau sudah benar? Nah, seperti itu. Oke, kita cek energi zodiak. Zodiak yang berdealing dengan Aquarius di bulan April, dari kartu tarot sudah terkonfirmasi ada zodiak Pisces. Nah, terus ada Scorpio, Sagittarius Pisces lagi, ada Leo, ada Aries Scorpio, ada Taurus, Aries lagi, kemudian Gemini Virgo, Pisces lagi, ada
Gemini, dan Libra Taurus. Oke. Inisial nama yang berdealing dengan Aquarius di bulan April, nggak harus nama depan ya, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Ada inisial L, V, D delta, S, H, K, X atau X mantan, J, I, O, J, M, dan A. Oke Aquarius, aku harap ini bisa resonate, dan buat kalian yang ingin membeli atau mendapatkan kartu yang aku pakai ini, bisa cek di produk yang aku sematkan. Nah, untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi, untuk yang negatif jadikan kewaspadaan aja, jangan dibawa baper. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan buat yang mengirimkan super thanks, aku ucapkan thank you. See you, bye bye.